Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Huda dan juga dua rekan saya, Siti Nuril Wahyuningsih dan Rifki Kamil. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku organisasi, yaitu pertama konsep dan sumber kekuasaan, yang kedua sumber konflik dalam organisasi, dan yang ketiga upaya penanganan konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu konsep dan sumber kekuasaan. Menurut Harold de Lasswell, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama. Perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau pelaku untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku orang lain. Dalam hal ini, kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak. Jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan. Nah, jika bicara tentang kekuasaan selalu identik dengan politik yang dimana dapat kita lihat. Politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik. Kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antar manusia. Dalam pemegang kekuasaan, dapat seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah. Dalam kehidupan kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik itu dalam masyarakat yang multikultur ataupun masyarakat majemuk. Walaupun kekuasaan selalu ada, namun kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi, timbul makna pokok dari bentuk kekuasaan, yaitu adanya orang atau individu yang dapat mempengaruhi pihak lain karena adanya suatu hal yang dikuasai. Selanjutnya itu sumber kekuasaan. Ada 5, yaitu kekayaan, sarana paksaan fisik, keahlian, kedudukan, dan agama. Selanjutnya, kekuasaan dalam organisasi. Menurut Thomas, tahun 1955, ayat 124-130, dan McShane dan Van Gino, tahun 2010, ayat 301-304. Mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu legitimate power, reward power, corrective power, expert power, dan referent power. Yang pertama, legitimate power, merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peranan tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua, yaitu ada reward power, adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, memberi bonus atau memberi hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target tertentu. Sebaliknya, seorang bawahan dapat memberikan umpan balik atas kinerja atasannya. Yang ketiga itu corrective power, adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh corrective power adalah seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberi sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu ada expert power, adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir ada referent power, yaitu kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi referent power memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Namun secara faktual referent power memang ada di dalam kehidupan berorganisasi, di mana banyak perkampungan di Indonesia, ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Hal itu merupakan contoh yang nyata dari referent power.
Dalam kenyataannya, kekuasaan memberikan beberapa keleluasaan bagi pihak yang memiliki posisi superior. Keleluasaan tersebut dapat menentukan optimal atau tidaknya kinerja sebuah organisasi. Kemudian yang kedua ada sumber konflik dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Saudara Rifki Kamil. Dipersilakan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam organisasi itu tidak akan luput dari sebuah konflik. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber-sumber konflik dalam organisasi. Itu yang pertama tentang komunikasi. Pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai struktur. Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan. Persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Lanjut, yang ketiga yaitu tentang kepribadian. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Yang keempat yaitu tentang kelangkaan sumber daya dan dana yang langka. Hal ini karena suatu individu atau organisasi yang memiliki sumber daya dan dana yang terbatas. Lanjut, yang kelima yaitu tentang ketergantungan pekerjaan satu arah, yang berarti bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Konflik pasti lebih tinggi karena unit yang dominan mempunyai dorongan yang sedikit saja untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya. Dan yang keenam yaitu tentang ketidakjelasan tanggung jawab atau yurisdiksi. Dalam hal tertentu, pada dasarnya orang memang tidak ingin bertanggung jawab, terlebih mengenai hal-hal yang berakibat atau kurang menguntungkan. Apabila hal ini menyangkut beberapa pihak dan masing-masing tidak mau bertanggung jawab, maka kejadian seperti ini dapat menimbulkan konflik. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya keterbukaan terhadap satu sama lain. Maksudnya di sini yaitu kurangnya adanya komunikasi atau keakraban baik antara atasan dan karyawan maupun antara karyawan, sehingga mudah atau rentan terjadinya konflik dalam sebuah organisasi. Dan itulah beberapa sumber-sumber konflik dalam organisasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Rifki Kamil. Selanjutnya yaitu upaya penanganan konflik dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Saudara Siti Nurwahyuningsih. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Nah, di mana ada konflik, tentu juga ada penanganan konflik dalam sebuah organisasi. Di antaranya yang pertama yaitu hindari menyudutkan satu belah pihak menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Di sini maksudnya meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi, seperti manajer sekalipun, Anda tidak boleh beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Lalu yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Menjadi mediator yang bijaksana yaitu dalam mengatasi semua masalah, sebagai pemimpin Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya Anda harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk duduk bersama-sama dengan karyawan yang terlibat di dalam konflik guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan
memastikan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Lalu selanjutnya ada melakukan evaluasi. Langkah yang dapat diatasi untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil. Lalu selanjutnya ada melakukan musyawarah mengenai konflik yang dialami. Dan yang keenam, minta pendapat atau saran dari setiap orang gunanya membantu cara mengatasi masalah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Siti dan Rifki yang telah memaparkan materi mengenai perilaku organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi para audiens. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.